Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Adik-adik mahasiswa dan para peneliti teori graf dan kombinatorika yang berbahagia. Kita jumpa lagi di materi teori graf dan kombinatorika. Hari ini kita fokus ke submateri pelabelan CH anti ajaib pada graf kipas Fn. Apakah graf kipas Fn merupakan CH anti ajaib? Pada kali ini akan diberikan contoh untuk H sama dengan 3 dan Fn untuk sama dengan 9. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita mengonstruksi suatu pelabelan C3 anti ajaib pada graf kipas F9. Bagaimana mengonstruksinya? Mari kita simak langkah-langkah konstruksi sebagai berikut. Yang pertama, kita mendefinisikan suatu covering. Langkah berikutnya, yaitu langkah yang kedua, kita mendefinisikan pelabelan anti ajaib secara umum. Dilanjutkan langkah yang ketiga, yaitu mendefinisikan suatu graf kipas. Langkah yang keempat, kita mengonstruksi pelabelan pada graf kipas. Kemudian langkah yang kelima, kita menentukan bobot, baik bobot secara umum maupun bobot yang terkecil. Dilanjutkan langkah yang keenam, yaitu menentukan beda dari bobot-bobot tersebut. Dan langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ketujuh, kita menarik kesimpulan apakah graf kipas Fn yang di sini N-nya sama dengan 9 merupakan C3 anti ajaib. Marilah kita simak definisi-definisi yang kita perlukan untuk mengonstruksi pelabelan tersebut. Definisi graf. Graf G yaitu VG dan EG didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas dua himpunan, yaitu himpunan tak kosong dan berhingga VG, yang elemennya disebut titik, dan himpunan yang mungkin kosong EG, subset V cross V, di mana V cross V merupakan himpunan yang terdiri dari U dan V, dengan U dan V-nya elemen VG untuk U tidak sama dengan V. Setiap elemen di EG disebut sisi. Orde dan ukuran dari graf didefinisikan berturut-turut sebagai banyak titik dan banyak sisi dari graf. Sisi E yang terdiri dari U dan V ditulis E sama dengan UV. Dan graf G yang terdiri dari VG dan EG ditulis EG. Ini kita bisa lihat pada referensi nomor 2. Definisi selanjutnya adalah definisi covering. Suatu covering dari G adalah suatu keluarga H cantik yang terdiri dari himpunan H1, H2, H3, HK yang merupakan subgraf dari suatu G dengan sifat setiap sisi di G termuat pada sekurang-kurangnya satu graf HI dengan I-nya mulai dari 1 sampai K. Jika setiap HI isomorfik dengan subgraf H yang diberikan, maka H dikatakan suatu covering H dari G. Selanjutnya, kita katakan bahwa G memuat covering H. Ini bisa dilihat lagi nanti di referensi nomor 1. Definisi selanjutnya yaitu tentang pelabelan ADH anti ajaib. Di sini hanya secara umum dan A dan D-nya juga belum
diketahui. Misalkan G memuat covering H dengan kardinalitas VG sama dengan V kecil G dan kardinalitas EG sama dengan E kecil G, dan banyak subgraf dari G yang isomorfik dengan H adalah K. Graf G dikatakan ADH anti ajaib jika ada suatu pelabelan C dengan domain VJ digabung dengan EG dan kodomainnya adalah himpunan bilangan bulat pertama 1, 2, sampai banyaknya titik dan ditambah banyaknya sisi dan memenuhi himpunan si H aksen dengan H aksen adalah subgraf dari G yang isomorfik dengan H yang membentuk barisan aritmatika dengan suku pertamanya A, kemudian bedanya D, maka suku keduanya adalah A plus D, A plus 2D, A plus K min 1D untuk dua bilangan bulat positif A dan D tertentu. Si H aksen dikatakan bobot dari H aksen bisa kita tulis bobot A aksen. H aksen juga bisa dituliskan seperti ini, yaitu merupakan jumlah dari si V dengan V elemen VH aksen ditambah jumlah dari si E dengan I-nya elemen EH aksen. Ini bisa dipastikan lagi, bisa dilihat lagi nanti di referensi nomor 3. Definisi selanjutnya adalah definisi graf kipas. Graf kipas yang dinotasikan dengan Fn untuk n lebih besar sama dengan 2 adalah graf yang diperoleh dengan menghubungkan semua titik dari graf lintasan Pn dengan suatu titik C yang disebut pusat. Dengan demikian, Fn terdiri dari n plus 1 titik yang dinamakan C, V1, V2, V3, Pn dan memuat 2n-1 sisi, namakan CVI untuk I mulai dari 1 sampai N dan VI plus 1 untuk 1 kurang sama dengan I kurang sama dengan N-1. Ini bisa dilihat pada referensi nomor 2. Nah, langkah selanjutnya kita mengonstruksi suatu teorema graf kipas Fn adalah H kuadrat plus 2Hn minus H plus 3 dengan beda 2H min 5 CH anti ajaib untuk H mulai dari 3 sampai N. Ini bisa dilihat di referensi nomor 3. Oleh karena itu untuk supaya lebih mudah, kita berikan contoh graf kipas F9 adalah ADC3 anti ajaib. Nah, kita akan mencari berapa bobot terkecilnya dan berapa bedanya. Kita simak langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita melabeli titik dari graf kipas F9. Semua titik kita labeli 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, label ini sebenarnya bebas. Yang penting nanti bobotnya merupakan barisan aritmatika. Nah, yang pertama bisa kita lihat bahwa C3-nya C3 yang pertama seperti ini, warna toska muda, dan yang kedua C3 yang kedua bisa kita lihat warna toska lebih tua sedikit, dan C3 yang ketiga kita bisa lihat juga selanjutnya sampai C3 yang keempat, kelima, kemudian C3 yang keenam, C3 yang ketujuh, sampai C3 yang ke-8. Nah, ini dari gambar-gambar yang C3 yang pertama tadi, kita
cari bobotnya. Kemudian yang C3 yang kedua juga kita cari bobotnya sampai C3 yang ke-8. Untuk lebih mudahnya mencari bobotnya kita bisa tuangkan ke dalam tabel sebagai berikut. Kita labeli, kita misalkan bahwa titik dan sisinya itu U, di sini kita titiknya C, kemudian CV1 itu sisinya, V1 ini titiknya, VI plus 2 ini sisi lagi, kemudian V2-nya juga sisi, CV2-nya, V2 ini titik, kemudian CV2-nya ini sisi. Kita lihat kolom yang pertama C3. Yang pertama kita notasikan seperti ini. Jadi yang pertama ini menunjukkan bahwa C3 yang pertama. Kita lihat dari pelabelan tadi yang ada di graf kipas, kita uraikan ke dalam tabel seperti ini. Kemudian kita cari C3, yang kedua kita uraikan mulai dari titik sampai sisi-sisinya kita uraikan seperti ini. Kita jumlah menjadi 64. Kemudian sampai seterusnya, sampai C3 yang ke-8. Kita uraikan juga titiknya berapa, sisinya berapa, kemudian kita tulis dan kita jumlah adanya 70. Oleh karena itu, pada graf kipas ini membentuk 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, sampai 70. Itu khusus untuk F9 yang tadi di atas. Nah, bagaimana membentuknya secara umum? Membentuknya secara umum, menentukan bobot C3I-nya, kita tadi sudah menuliskan unsur-unsurnya terdiri dari C, VI, VI plus 1, VI, VI plus 1, CVI, CVI plus 1. Kita ingatkan rumus UN. UN kita tuliskan rumusnya adalah UN plus N min 1B. Ini B-nya itu adalah bedanya. Nah, di pelabelan untuk kita di pelabelan di graf kipas tadi di F9 kita tuliskan pelabelannya adalah di VI sama dengan N plus 1 plus I min 1 min 1. Nah, ini kita lihat dari label yang tadi di atas, kita perumum bahwa FI-nya adalah N plus 1, I min 1, min 1. Kemudian kita sederhanakan bahwa VI-nya sama dengan N plus 2 min I. Berikutnya, untuk VI plus 1, kita peroleh VI plus 1 sama dengan N plus 1 min I, dan VI plus 1, 3N plus 1 min I. Nanti bisa dilihat bahwa VI plus 1 ini perumuman dari VI plus 1, tinggal menggantikan bahwa di sini A-nya A plus 1, di sini N-nya I plus 1, min 1, min 1. Kita ulangi lagi. Kita lihat unsur-unsurnya C, VI plus 1, VI plus 1, CVI plus 1. Nah, kita lihat kembali kalau di sini VI itu rumusannya VI sama dengan N plus 1 plus I min 1 min 1, maka VI plus 1 menggantikan N yang ada di sini dengan I plus 1 diperoleh VI plus 1 sama dengan N plus 1 min I. Nah, VI plus 1-nya diperoleh 3N plus 1 min I. CVI N plus 1 plus I. CVI plus 1 N
plus 2 plus I dengan menggantikannya N yang ada di sini dengan I plus 1. CVI plus 1 ini pengembangan dari CVI. Nah, dari pelabelan yang ada di bawah ini mulai dari C, kemudian ditambahkan VI, ditambahkan VI plus 1, tambahkan 3N plus 1 min I, tambahkan N plus 1 plus I, tambahkan N plus 2 plus I, menjadilah 7N plus 8I. Ini kita sudah memperoleh bobot secara umum untuk C3, baik dari I dari 1 sampai 8. Kita tadi ingat ya, I-nya dari 1 sampai 8. Kita lihat lagi di slide sebelumnya nanti. Nah, selanjutnya kita menentukan bobot terkecilnya. Si C3I tadi kita peroleh 7N plus 8 min I. Nah, bobot yang terkecil kita lihat apakah bobot terkecilnya di I sama dengan 1 atau di N min 1 untuk I-nya. Nah, kita cek apakah di C3 kita cek berapa yang ada di C3 yang pertama, ternyata setelah kita hitung 7N plus 7. Jadi untuk N untuk N sama dengan 9, maka si C31-nya 70. Nah, kita cek untuk C3 dengan I-nya N sama dengan 1. Kita peroleh 6N plus 9. Kita simpulkan bahwa untuk N sama dengan 9, maka C3N-1-nya sama dengan 63. Kita cari apakah yang terkecil di I N sama dengan N-1 atau di I sama dengan 1. Ternyata bobot yang terkecil kita peroleh di I sama dengan N-1. Jadi untuk N sama dengan 9, bobot terkecilnya adalah 63. Setelah kita memperoleh bobot terkecil, kita menentukan beda dari D. Nah, kita tadi sudah mempunyai bobot itu, kita sekarang mencari bobot yang pertama atau bobot yang kedua. Jadi selisihnya kita hitung. Selisihnya ada berapa? Nah, ternyata selisihnya ada 1. Ya, kita tulis, kita ulang. Ini bobot yang pertama si I3, kemudian ini bobot yang kedua. Kita uraikan. Dari sini 7N plus 8 min I minus 7N plus 8 min I plus 1. Ternyata kita peroleh 1. Disinilah bedanya adalah 1. Setelah kita memperoleh bobot terkecil dan bedanya kita peroleh, maka kita simpulkan bahwa graf kipas F9 adalah 63,1 C3 anti ajaib super. Atau boleh kita menuliskan C adalah pelabelan 63,1 C3 anti ajaib super pada graf kipas F9. Nah, dari contoh seperti ini, nanti adik-adik mahasiswa membuat lagi untuk F10, untuk F mulai dari F3, F4, F5, nanti akan diperoleh secara umum bisa dikonstruksi teorema sebagai berikut. Graf kipas Fn adalah H kuadrat plus 2HN minus H plus 3, 2H min 5, CH anti ajaib super. Nah, ini untuk H secara umum dengan H-nya 3 sampai N. Nah, adik-adik bisa memulainya dari C3 dahulu. Nah, nanti kemudian selanjutnya dicoba lagi untuk C yang keempat. Nah, ini bisa dilihat referensi nomor 3. Demikian adik-adik. Ini referensinya, yang pertama tentang covering, yang kedua definisi-definisi graf kipas dan sebagainya ada di Hartsville. Nah, yang referensi yang nomor 3 juga bisa diunduh di Google Scholar.
saya ataupun langsung dilihat dari Google bisa diperoleh. Nah, yang nomor 2 ini adik-adik sudah kami berikan ya. Ya, nomor 1 juga bisa diunduh. Demikian adik-adik materi kali ini. Untuk selanjutnya, mari kita like, subscribe, share Inayah News Channel. Terima kasih. Saya akhiri kuliah pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.